Anda ingin jadi pengusaha butik sukses? Belajarlah dari dua sahabat Yulvi Herman dan Vandania Mutia, pemilik Sosialite Butik yang punya pangsa pasar wanita dari kalangan menengah ke atas, termasuk para selebriti. Karena kesuksesan usaha mereka itu, hari Kamis tanggal 31 Maret kemarin di Hotel Intercontinental Mid Plaza Jakarta, keduanya meraih penghargaan Enterprise 50 tahun 2005, yaitu sebuah penghargaan terhadap kinerja keyakinan kita membuat bikin anak itu juga ada keyakinan. Ini kayak sama-sama belum yakin, jadi makanya kayaknya belum dikasih kepercayaan gitu. Ferry Irawan lebih tenang menghadapi sidang. Liputannya setelah kita mericek yang berikut. Sidang Ferry Irawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferry yang beberapa waktu lalu diberi penangguhan tahanan tanpa lebih tenang menghadapi jalannya sidang yang digelar kemarin. Kemarin sore Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menyidangkan Ferry Irawan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Agnes Triani selaku jaksa penuntut umum. Ferry, aktor ganteng itu dituduh melakukan markup uang milik rekan kerjanya Syam Bahri Ahmad yang semula diperuntukkan mendirikan sebuah production house, hingga mengalami kerugian sebesar Rp174.850.000. Atas perbuatannya tersebut, jaksa penuntut umum meminta majelis yang diketuai Sucahyo Padmo agar menghukum Ferry 8 bulan penjara. Usai sidang yang berlangsung singkat selama 30 menit itu, Ferry yang datang didampingi pengacaranya Taufik Anwar tidak bersedia memberikan keterangan apapun di depan wartawan. Usai sidang, Ferry yang mengenakan baju putih dan setelan celana coklat langsung meninggalkan kerumunan wartawan yang telah berjam-jam menunggunya. Sejak 6 Januari lalu, Ferry sempat menjadi tahanan jaksa yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. 2 pekan lalu, permohonan penangguhan tahanan yang diajukan pengacara Ferry dengan jaminan istri Ferry akhirnya dikabulkan majelis hakim. Grup Warna yang sudah 10 tahun berkiprah di belantika musik Indonesia lagi-lagi ditinggal personilnya. Setelah Dea Mirela keluar 2 tahun lalu, sejak 23 Maret lalu Nina mengaku dirinya tidak lagi bergabung dalam grup yang telah membesarkan namanya itu. Nina mengaku keputusan ini diambil karena saat ini ingin konsentrasi menggarap album solonya. Menurutnya tidak ada masalah serius antar personil yang menyebabkan dirinya hengkang. Kemarin bertempat di sebuah kafe di Jakarta Selatan, Nina kelahiran Jakarta 29 Maret 1975 ini menjelaskan sebab musabab keluarnya ia dari Warna. Seperti saya bilang tadi, saya ada di dalam zona nyaman. Kalau misalnya saya sebagai karir saya sebagai solo kan baru nih, berarti saya harus menarik diri saya dari zona nyaman saya untuk bisa melalui proses yang seperti saya lalui dengan Warna kemarin gitu. Tapi sekarang beda saya sendiri gitu, otomatis ketakutan tuh pasti ada. Tapi kalau aku fokus sama rasa takutku, aku nggak jalan-jalan, takut jadi diem di tempat gitu. Selama ini Warna tidak saja mampu menunjukkan prestasi di kancah nasional, tapi juga di dunia internasional. Meski banyak perbedaan antara mereka, dari mulai usia, etnis, suku bangsa, hobi dan agama, Warna justru mampu menghadirkan sebuah warna musik yang unik. Warna bahkan sempat dianggap sebagai simbol grup musik yang mampu menyatukan berbagai perbedaan ke dalam sebuah harmoni yang sempurna. Kehadirannya mampu memberi warna baru dalam musik di tanah air. Rangkaian konser bertajuk Tour 25 Kota 3 Nafas 1 Cinta yang menampilkan Naif dan pendatang baru Juliet dan Gamma Band berakhir 7 April kemarin di Universitas Mercu Buana, Jakarta Barat. Sebelum menggelar konser terakhir, sebuah acara syukuran atas suksesnya konser yang digelar sejak 1 Maret yang lalu itu berjalan lancar tanpa satu hambatan apapun. Ada yang menarik dalam acara syukuran yang digelar di Imperial Hotel Bilangan Lipo, Karawaci, Tangerang. Beberapa artis yang tergabung dalam Persatuan Artis Sinetron Indonesia yang diketuai Anwar Fuadi tampak hadir. Menurut Anwar Fuadi yang ditemui cek dan recheck seusai syukuran, ini merupakan bentuk kekompakan artis sinetron Indonesia yang tergabung dalam wadah Parsi yang dipimpinnya.
mendukung berbagai kegiatan termasuk musik. Kompak, saya ini merasa satu korup dengan seniman. Seniman apapun juga, apakah dia musik, apakah dia penyanyi, apakah dia pelawak, apakah dia seni lukis dan lain-lain. Saya ada suatu terpanggil bahwa mereka adalah korup saya gitu. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan, jadi bukan hanya kegiatan di sinetron saja atau film, tapi kegiatan-kegiatan musik pun saya ikuti. Dua pengusaha butik sukses Nia dan Yulvi yang dinobatkan sebagai entrepreneur tersukses tahun 2005 versi majalah SWA bagi-bagi jurus bagaimana cara memanjakan pelanggan selebriti. Anda ingin jadi pengusaha butik sukses? Belajarlah dari dua sahabat Yulvi Herman dan Vandania Mutia, pemilik Sosialite Butik yang punya pangsa pasar wanita dari kalangan menengah ke atas termasuk para selebriti. Karena kesuksesan usaha mereka itu, hari Kamis tanggal 31 Maret kemarin di Hotel Intercontinental Mid Plaza Jakarta, keduanya meraih penghargaan Enterprise 50 tahun 2005, yaitu sebuah penghargaan terhadap kinerja pengusaha atau entrepreneur paling sukses versi majalah ekonomi ternama SWA. Apa yang membuat mereka sukses? Jika itu pertanyaannya, tengok saja butik mereka di bilangan Hang Tuah, Jakarta Selatan yang menawarkan berbagai produk tas bermerek, juga sepatu dan pakaian serta beragam perhiasan. Selain itu, mereka juga menawarkan kenyamanan berbelanja. Tak heran para konsumen mereka yang juga dari kalangan selebriti merasa senang menjadi pelanggan mereka. Sebut saja Lulu Tobing, Alia Rohali, Diana Pungki, Diah Permatasari, Marini Zumarnis, Titi Kamal, Dian Sastro, dan masih banyak yang lain. Kunci sukses Yulvi dan Nia terletak pada bagaimana cara mereka melayani pelanggan. Semua sistem dibuat fleksibel mulai dari sistem pembayaran, pemesanan hingga pengambilan barang. Yang tak kalah menarik, Yulvi dan Nia juga memberikan perhatian dengan membuat perayaan ulang tahun gratis bagi pelanggan setiap butiknya. Hari Selasa kemarin, tim Cek dan Recheck sengaja datang mengunjungi Yulvi dan Nia di butik mereka, berbincang tentang perjalanan sukses berbisnis yang mereka jalani. Kita mulai usaha ini based on teman-teman kita aja dulu gitu sebagai customer inti. Cuma lama-lama dengan berkembangnya usaha, mungkin waktu kita ngejalanin usaha yang udah cukup lama juga, itu plus ditambah kita promosi-promosi yang kita lakukan bersama media cetak maupun media elektronik, otomatis itu terkumpul juga jumlah customer yang besar, yang banyak, dan tersaring juga peminat-peminat khusus ke tas ini. Ya alhamdulillah seperti sekarang ini gitu. Yulvi dan Nia membangun butiknya tersebut dari tahun 2002. Sebelumnya pada tahun 1999, kedua wanita yang masing-masing sudah berkeluarga itu menjalankan bisnis yang sama, namun terfokus pada barang-barang second bermerek. Berkat sukses yang diraih dalam waktu singkat, Yulvi dan Nia, teman satu SMA itu, akhirnya memutuskan untuk mengembangkan usaha mereka seperti sekarang. Jadi sebenarnya itu kita bikin butik itu memang menginginkan satu butik yang different gitu loh. Jadi maksudnya kita nggak pengen sama seperti orang lain, butik lain, tapi gimana orang lain itu datang ke butik kita dan cari kita karena memang kita jual satu produk yang unik gitu. Misalnya butik cuman core bisnisnya tas aja gitu loh. Tapi kebetulan butik kita ini kan nggak di mall gitu kan. Jadi saya dan Yulvi itu harus berpikir mencari jalan gimana caranya supaya customer itu datang ke butik. Dan kita bikin banyak sekali offering gitu ke customer, dan mereka itu datang ke butik itu memang dengan senang gitu. Jadi maksudnya yang datangnya ke Sosialite soalnya ada event ini, event itu gitu. Nah untuk biar mereka datang itu tidak bayar atau segala macam, karena di sini kan ada lounge gitu, kita kerjasama dengan customer kita yang corporate untuk mensponsori semua itu.
Dengan berakhirnya berita yang baru saja kami sajikan, berakhir pula perjumpaan kita untuk sore hari ini. Saya Mila Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja Cek dan Recheck yang bertugas undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus infotainment paling bergengsi ini setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI Oke. Ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dan Recheck, pelopor jurnalisme infotainment. Sampai jumpa.